dengan khusyuk yang akan disampaikan oleh yang terhormat Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Banten. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Salafiyah Sunniyah Syafi'iyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini di hari yang teramat mulia, 12 Rabiul Awal, hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul bersama para ahli ilm, para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, dan juga para santri dan semua yang hadir tempat ini. Alhamdulillah. Dan kita doakan insyaallah para guru-guru kita, bil khusus akhina al-ustaz Kiai Haji Ahmad Azaim diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para masyayikh yang datang dari Azhar Syarif diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan, wa kana waktu maulidi sayyidil kaunain min asy-syuhur syahr Rabiul Awwal wa min al-ayyam yaum al-itsnain wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Sesungguhnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin pada bulan Rabiul Awwal, lahir di kota Makkah dan wafat di Madinah Al-Munawwarah pada usia 63 tahun. Dan Rasulullah SAW adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam akhlak beliau, di dalam fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah teladan, bukan yang dipilih oleh manusia, bukan yang diseleksi oleh manusia, tetapi teladan yang dipilihkan oleh Allah untuk dicontoh oleh sekalian umat manusia. Dan bukan cuma kita saja. Seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa hidup bersama Nabi, niscaya mereka pasti akan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa wa Isa hayyain lama yas'uhuma illa ittiba'i. Kalau keduanya hidup, maka mau enggak mau mereka akan mengikut dan bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad yang paling agung akhlaknya, perangainya, budi pekertinya, sehingga dalam syama'il dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalhum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barran ra'ufa la yaqul wa la yaf'al illa ma'rufa. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling indah fisiknya, paling indah akhlaknya. Imam Hasan bin Thabit beliau bilang, wa ajmal minka lam tara qattu aini wa ahsan minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari engkau tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang lebih tampan dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh ibu manapun juga. Engkau dilahirkan tanpa cacat, tanpa celah, seolah-olah ketika beliau di kandungan ibunya beliau sudah order. Tahu order? Mau mata seperti ini, mau kulit seperti ini, mau rambut seperti ini.
Allah Ta'ala qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha magsurah. Sebagaimana dikatakan, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad dalam sebaik-baiknya bentuk, dan semua keindahan digabungkan dan diletakkan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih indah dari Nabi Muhammad tidak ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala apabila Nabi Yusuf diberikan, sebagaimana dalam riwayat, nisfal jamal, keindahan, ketampanan setengahnya diberikan untuk Nabi Yusuf. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan al-jamal kulluh, keindahan full 100% untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keindahan fisik Rasulullah, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian menghipnotis para orang-orang yang melihatnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat yang lain. Mereka bilang, lam ara qablah wala ba'dahu mithlah. Saya enggak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, saya enggak pernah melihat orang yang setampan dan seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan setelahnya. Enggak ada yang lebih indah, enggak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung dan luhur tersebut, diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk, seindah-indahnya wajah, yang mana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang paling indah, wajah yang paling tampan, wajah yang dikatakan wa abyadha yustasgal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Wajah yang putih bersih, yang dahulu ketika dilanda musim kemarau, hujan tidak turun, yustasgal ghamam biwajhihi, dipintakan hujan dengan bertawassul menunjukkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih bayi. Itu dibawa wajahnya Rasulullah, diperlihatkan ke langit, maka enggak lama kemudian awan berkumpul dan turun hujan berkat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang wajah, wajah yang membuat arah kiblat berubah. Wajahnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berfirman, qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit, menanti-nanti wahyu, minta, berharap, tapi enggak minta. Wajahnya ditengadahkan, barangkali ada wahyu yang datang, malaikat Jibril turun membawa wahyu untuk menjadikan kiblat ke arah Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Nabi hatinya condong ke Ka'bah. Waktu dalam perjalanan hijrah, menoleh ke Ka'bah dan melihat, sesungguhnya innaki la ahabbal bilad ilai laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu. Sungguh Allah Maha mengetahui, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengeluarkan aku dari engkau, aku enggak bakalan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ketika melihat kecondongan Rasulullah untuk di dalam salat kiblatnya menghadap ke Ka'bah, maka Allah Ta'ala nyatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Karena wajahmu itu menginginkan hal yang demikian, kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau ridhai, yang engkau suka. Ya Muhammad, kiblat mana yang kamu suka? Kiblat mana yang membuat engkau ridha?
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan arahkan engkau menghadap ke kiblat yang engkau ridha. Jadi kalau ada orang bilang saat ziarah ke Nabi Muhammad, doa jangan ngadep Nabi Muhammad, ngadep kiblat sana. Kita ngadep kiblat berkat wajah Nabi Muhammad. Terus kita suruh ngebelakangin wajahnya Nabi, ngadep ke kiblat tersebut. Saat kita berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, menghadap ke wajah yang karena wajah tersebut dalam salat wajah kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah berkat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan ala ajmali surah, dalam fisik yang paling istimewa. Enggak ada bandingnya di dalam fisiknya, dan tiada bandingnya di dalam akhlaknya. Maha hebat, maha suci Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan fisik Nabi Muhammad, dan menciptakan akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an tiada bandingnya. Al-Qur'an, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ada Al-Qur'an. Dan akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Beliau bagikan Al-Qur'an yang berjalan. Beliau dididik oleh Al-Qur'an. Allah Ta'ala yang mendidik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Tuhanku mengajarkan aku adab, dan sebaik-baiknya ajaran dari Allah Ta'ala. Setelah Allah mengajarkan adab dan akhlak kepada Nabi Muhammad, maka Allah memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di dalam budi pekerti yang teramat luhur, yang teramat agung, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijadikan Nabi Muhammad teladan bagi kita sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan buat siapa? Buat yang kaya maupun yang miskin. Orang kaya mau tahu harus bersikap seperti apa, bersikap seperti Nabi Muhammad. Orang yang melarat, yang susah, yang miskin, bersikap seperti sikapnya Nabi Muhammad, di dalam sabarnya, di dalam ridhonya, di dalam kesederhanaannya. Yang kaya bersikap seperti Nabi Muhammad di dalam kedermawanannya, di dalam kepeduliannya kepada sesama, di dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau bilang, wa uswatul makrubi fi istibari fi kulli ma qasa min al-kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali وسلوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبالها من عين زهدا ومن جوع طوى الليالي وفي السخاء كأنه البحر الزخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال. Alhamdulillah yang mengkhususkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan buat orang yang kaya maupun yang miskin. Hartawan yang paling baik adalah yang paling mengikuti Rasulullah, yang paling meneladani Rasulullah. Itulah hartawan yang paling beruntung. Orang miskin, orang susah yang paling baik adalah yang paling meneladani Rasulullah, yang paling mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang terbaik
yang paling mengikuti Nabi Muhammad, yang paling meneladani Nabi Muhammad. Pejabat umara yang terbaik, yang paling mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga santri yang terbaik, yang paling mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, yang paling meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau ditanya, bilang, ya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, habaib ada banyak fam keluarga Rasulullah. Siapa di antara mereka yang paling baik? Siapa di antara mereka yang paling mulia? Maka dijawab ketika ditanya, man afdalul alawiyyin, siapa gerangan keturunan Nabi yang paling mulia? Maka dijawab, afdaluhum atammuhum ittiba'an bin Nabi Muhammad. Yang paling mulia di antara mereka, yang paling sempurna di dalam meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca ratib Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, sahibul ratib, sahibul awrad, sahibul azkar, memiliki banyak karangan, mujaddid pada masanya, yang di masa hidupnya ratibnya dibaca di Masjidil Haram dan dibaca di Masjidil Nabawi di masa hidup beliau. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau bilang, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah melainkan sudah saya amalkan. Setiap sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kerjakan dan saya amalkan. Minal mutaakhirin, ada salah seorang guru kami dan guru dari guru kami, Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Ada Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Beliau ini ketika usianya udah sepuh, udah tua, beliau seorang imam muhaddithin, muhaddits pada zamannya. Beliau adalah agran Syekh Yasin Al-Fadani, yang mana mereka tadabbaj bainahuma, saling bertukar ijazah antara keduanya. Ada Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya yang memiliki sanad Ahl Masyriq wa Ahl Maghrib. Semuanya ada pada diri beliau. Beliau ini di akhir umurnya ketika ambil air wudhu dibantu oleh muridnya atau oleh anaknya. Tatkala dibantu, lengan bajunya itu mau wudhu digulung. Saat mau digulung yang kanan dulu, baru yang kiri. Dia bilang, stop, ini keliru. Kalau mau gulung lengan baju, kita kalau pakai baju masuk tangan kanan, baru tangan kiri. Ketika membuka, kiri duluan, yang kanan belakangan. Nah sekarang bajunya dipakai, lengannya yang digulung. Menggulung lengan sama seperti membuka. Dan membuka ya kiri duluan, yang kanan belakangan. Ketika selesai digulung mau dikembalikan lagi, yang kanan duluan, baru yang kiri setelahnya. Itu sunnah. Sampai bingung, sampai hal yang sedetail ini dari sunnahnya Rasulullah diperhatikan oleh beliau. Dikatakan, lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha. Kalau kita nggak peduli dengan hal detail dari sunnah yang semacam ini, maka kita nggak bakal jadi orang besar, kecuali karena kepedulian dengan hal-hal yang detail. Kita tadi makan, ditunjukkan adab makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca doa mau makan, makan tangan kanan, makan sambil duduk. Ini adab yang tanpa itu semuanya, maka tidak berkah apa yang kita lakukan. Salah seorang ulama besar, ada dua orang besar, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan kakak beliau Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir, dua ulama besar. Mereka ini adalah guru besar pada zamannya, menjadi rujukan ulama yang ada di barat, yang ada di timur. Dulu mereka waktu masih kecil, mereka menjadi orang besar karena dari kecilnya menjalankan ajaran Nabi Muhammad, Nabi yang terbesar. Dia punya bibi, bibinya berkata kepada dia, ammatuh berkata kepada dia, ya Tahir, ya Abdullah, idza amiltuma bi adab dukhulil khala la kharajtuma bi nuril ilm. Wahai Abdullah bin Husain, wahai Tahir bin Husain,
apabila kalian berdua saat masuk ke toilet, ke kamar mandi, kalian mengamalkan adab dan sunnah masuk kamar mandi, kalian akan keluar dari WC dengan membawa cahaya ilmu. Dari kamar mandi keluar membawa cahaya ilmu. Kalau menjalankan adab dan sunnah. Bagaimana kalau adab dan sunnah dia laksanakan tatkala di kelas, tatkala di halaqah, tatkala di majlis, tatkala di masjid, tatkala belajar dan menuntut ilmu? Guru daripada guru kami, Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Jangan ngaku santri kalau tidak istiqamah di dalam bangun malam tahajud dan di dalam sholat jamaah. Santri nggak sholat jamaah, jangan ngaku santri. Santri nggak bangun malam, bukan santri. Santri talib ilm, bangun malam, talib ilm, sholat jamaah. Sampai dikatakan, idza ra'aita talib ilm la yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah fanfud yadaka minhu. Kalau kamu lihat ada orang ngaku santri tapi nggak sholat jamaah dan nggak bangun malam, maka cuci tangan dari orang begini. Artinya apa namanya? Nggak ada harapan baginya. Jangan berharap kepada orang yang semacam itu. Beliau juga mengatakan, la yakun talib ilm man la yuhafiz ala salatul duha wala ala salatil witir. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang tidak sholat duha dan enggak sholat witir. Santri enggak sholat duha, santri enggak sholat witir. Duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat, adnal kamal kata ulama. Walaupun 3 rakaat sholat witir. Sholat jamaah, bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak meninggalkan yang namanya qiyamul lail, tidak meninggalkan tahajud. Dikatakan oleh Syawaf, kan masyahiril qaum idza jaa waqtus shaum shamu wa bil lailin naum ma ya'rifunahu wallah. Para pembesar akhirat, kalau datang waktunya puasa, tiap ada momen disunahkan puasa, engkau dapati mereka puasa. Dan ketika malam hari, mereka bukan orang yang tidur meninggalkan qiyamul lail. Mereka tidak kenal tidur di saat-saat qiyamul lail. Mereka tahajud, bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara guru-guru kami dan guru-guru mereka, mertuanya Al-Habib Umar bin Hafidh, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Sumaid Madinah. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan. Nah, ini mertua mereka almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau punya pondok di Yaman sana. Itu terkadang pernah sesekali masuk waktu sholat, beliau datang ke masjid di Rubat sudah terlambat. Imam sudah di rakaat kedua, maka dia ikut sholat. Selesai sholat, salam, maka dia ajak santrinya, satu orang, sini temenin saya sholat lagi. Kenapa? Kita ngulang sholat. Bilang, Habib, kan tadi sudah sholat, sholatnya juga dapat jamaah kita. Betul, kita dapat jamaah, tapi kita tidak mendapatkan pahala takbiratul ihram bersama imam. Dan saya tidak pernah luput seumur hidup meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Kalaupun luput, saya ulang lagi sholatnya. Itu di Zubat dibilang, fal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali aqibal imami. Keutamaan sholat adalah dalam takbiratul ihram. Begitu imam takbir, langsung ku takbir di belakangnya. Itu disebutkan likulli syai'in safwah wa safwatus shalah at-takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya, dan intisari dari salat adalah takbiratul ula bersama imam. Mau jadi orang besar, kuncinya adalah peduli dengan hal-hal yang simpel semacam ini. Jangan bilang itu mah kecil. Justru
dari hal yang kecil tersebut terbangun istana. Man lam takun lahu bidayah muhrigah, lam takun lahu nihayah musyrigah. Man lam yujahid fil bidayat, lam yasil ilan nihayat. Barang siapa yang tidak berjuang di awal, maka dia tidak akan mencapai puncak yang gemilang, puncak yang cemerlang. Pernah Nabi keluar dari sholat, maka mendapati di pasar ada satu orang Arabi, dia duduk dikelilingi oleh orang-orang pasar, seperti orang orang stres, terdiam, ditenangkan oleh orang-orang pasar, seperti orang yang terpukul, stres. Maka ditanya, maluh, kenapa dia? Apa yang menimpa dia? Dibilang, ya Rasulullah, orang ini dia datang bawa unta, naik untanya, tiba di pasar, untanya diikat di salah satu tempat, maka rupanya tali untanya terlepas, kabur, untanya lari. Dia datang, untanya hilang, dan untanya mahal, unta yang spesial. Maka ketika mendengar demikian, Nabi bilang, oh, rupanya dia stres gara-gara kehilangan unta. Saya kira stresnya dia gara-gara azunnu annahu fatathu at-takbiratul ihram, at-takbiratul ula ma'al imam. Saya kira dia stres gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Enggak taunya cuma gara-gara unta. Itu orang yang lebih termenung itu, dia menoleh ke arah Nabi. Ya Rasulullah, at-takbiratul ula ma'al imam khair min ibili. Ya Rasulullah, takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya. Nabi bilang, lebih baik dari untamu dan unta seisi dunia. Lebih baik dari untamu dan unta seisi dunia. Takbiratul ihram bersama imam lebih baik dari mobil, lebih baik dari handphone, lebih baik dari rumah, lebih baik dari motor, lebih baik dari kursi, lebih baik dari tahta, lebih baik dari jabatan. Cuma gara-gara jabatan, gara-gara kursi, gara-gara dunia, lantas ketinggalan satu kali takbiratul ihram bersama imam, rugi, sial, rugi, yang semacam itu. Sunnah Nabi Muhammad SAW ada siwak. Ini siwak sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yusannu la ba'da zawali shaimi wa akaduhu lintibahin naimi wa litaghayyuril fami wa lisalah wa sunnah bil yumna al-araku awlah. Laula nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, fi riwayah inda kulli salah. As-salah bisiwak khair min 70 rak'atan, bisiwak khair min 70 rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Kalau tidak khawatir akan memberatkan umatku hingga diwajibkan oleh Allah Ta'ala, saya akan wajibkan kepada umatku menggunakan siwak setiap kali mereka berwudu dan setiap kali mereka sholat, kata Rasulullah SAW. Ada siwak sunnahnya Nabi Muhammad. Disebutkan, tahu apa manfaat siwak yang terbesar? Mengingatkan di saat-saat kematian dengan kalimat La ilaha illallah. Itu diantara manfaat siwak. Ada sunnahnya Nabi Muhammad. Dan siwak lebih baik daripada kursinya gubernur, lebih baik daripada jabatan presiden 1000 tahun, bukan 5 tahun. Wallah, siwak ini lebih baik daripada kursinya presiden, bukan 5 tahun, 1000 tahun dia menjabat presiden dengan siwak ini lebih baik. Kenapa? Sebuah kayu, bukan sembarang kayu, bukan sembarang kayu. Akan tetapi ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Siwak mardatun lirrabb, matharatun lilfam, maskhatatun lisyaitan. Itu dalam riwayat, siwak membuat Allah ridha, membersihkan mulut, membuat syaitan murka. Kenapa lebih baik daripada kursi, daripada tahta, daripada jabatan, daripada dunia? Kenapa? Sebab satu ayat, Qul in kuntum tuhibbun Allah, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, katakan kepada umat, dan Nabi mengatakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Ini kalimat ini, ayat ini membuat kita heran. In kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, ikut Allah, turut Allah, sembah Allah, taati Allah. Tapi kalau kalian cinta kepada Allah, malah dibilang ikuti Nabi Muhammad. Harusnya konotasinya cinta kepada Allah, ikuti Allah, sembah Allah, taati Allah. Tapi Allah Ta'ala jadikan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Terus setelah itu, ikuti Nabi Muhammad, maka Nabi yang balas, Nabi cinta kepada kalian. Bukan, ikuti Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kalian. Diputar lagi. Cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalian ikuti Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kalian, dan Allah berikan ampunan kepada kalian. Diputar lagi. Subhanallah, betapa agung Nabi Muhammad, betapa mulia Nabi Muhammad. Wa ayatu hubbillah minna tiba'uhu bihi wa'adal ghufran ba'dal mahabbati. Dalam syair Imam Al-Haddad bilang, tanda kecintaan kita kepada Allah adalah kalau kita mengikuti Nabi Muhammad. Dan kalau ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah janjikan ampunan dan kecintaan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenapa siwak lebih agung dari kursi presiden? Sebab di balik siwak ini adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua hal. Allah mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Karenanya segala kemuliaan sudah ada pada umat Islam di dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setelah kemuliaan ini, setelah keagungan ini, kita masih mencari kemuliaan dengan menjilat sana, menjilat sini? Lah, kemuliaan ada di sini semuanya. Keagungan ada di sini. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bilang, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Inibtaghaina al-izzata bighairihi adzallana Allah. Kita kaum dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mau cari kemuliaan dari lain Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ketika terjadi keterlambatan kemenangan atas pasukan kaum muslimin di dalam jihad yang diutus oleh Umar bin Khattab, lama nggak menang-menang, maka pemimpin pasukan yang sudah mengepung kota itu tapi nggak berhasil menerobosnya, minta bantuan pasukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kirim lagi bantuan pasukan. Maka Sayyidina Umar berkata, membalas, kita nggak punya pasukan. Masalah kamu bukan karena kekurangan pasukan, tapi kekurangan adab. Coba cari tahu, musyawarah kepada sepuh, kepada orang tua, kepada orang-orang yang mencerminkan kesolehan, ketakwaan, sowan kepada mereka. Di antara pasukan tuh ada orang-orang soleh, ada aulia wassalihin. Cari tahu, minta isyarat dari mereka, dan cari tahu kekurangan kalian bukan karena kurang pasukan, tetapi pasti ada satu adab, satu sunnah yang kalian telantarkan. Maka mereka datang kepada para ulama, kepada orang soleh di kalangan pasukan. Kemudian ditanya, apa sebab kekalahan kita? Sebab kita masih belum menang. Keterlambatan pertolongan Allah ini dari mana sumbernya? Dibilang karena pasukan ini menelantarkan satu sunnah, sunnah siwak. Akhirnya panglima bilang, besok semua pasukan harus punya siwak. Semua tentara mesti punya siwak. Nggak punya senjata nggak masalah, tapi harus punya siwak. Maka ketika pagi hari itu pasukan memotong pohon siwak yang ada di sekitar mereka, dipotong-potong dan dibagi-bagi kepada pasukan. Itu penjaga yang berjaga di bentengnya orang-orang kafir.
ketika pagi hari melihat kaum muslimin menebang-nebang pohon, mencincang pohon menjadi kayu-kayu kecil, kayu siwak, maka mereka laporan ke raja mereka. Mereka bilang, muslimin yang sudah sebulan lebih mengepung kita, rupanya mereka sudah kalap. Mereka marah. Apa yang mereka lakukan? Bangun di pagi hari, mereka memotong-motong pohon. Mereka ngamuk melampiaskan amarahnya kepada pohon. Versinya orang kafir. Melampiaskan amarahnya ke pohon. Kemudian mereka ambil ranting-ranting pohon, mereka cincang, kemudian mereka asah giginya. Mereka bukan lagi akan menyerang kita dengan pedang, tetapi mereka akan memakan kita. Mereka udah ngasah giginya. Nabi bilang, nusirtu bir'ub masirata syahr. Salah satu pasukannya Nabi Muhammad, pasukannya Allah, saya dibantu dengan satu pasukan, apa namanya? Ar-ru'b, rasa takut. Pasukan muslimin masih sebulan, itu negeri udah ketakutan. Nusirtu bir'ub masirat syahr. Maka itu raja bilang, ya udah kalau begitu kita menyerah saja dah daripada kita dimakan. Mendingan kita nyerah baik-baik, perbekalan juga udah menipis. Ujung-ujungnya kita bakalan kalah, nggak bulan ini ya bulan depan, nggak bulan depan, bulan satunya lagi. Jadi daripada kita dimakan, mendingan sekarang ya kita menyerah. Akhirnya mereka bilang, kita menyerah, kita mau damai, kita mau damai. Bikin kesepakatan damai. Subhanallah. Dan mereka pun berdamai. Artinya mempersilahkan kaum muslimin untuk masuk dan rela tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Berkat apa kemenangan tersebut? Siwak. Berkat siwak kemenangan tersebut. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika akan diserahkan kunci Baitul Maqdis, itu pemimpinnya bilang, kita mau yang menerimanya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Baik. Umar bin Al-Khattab keluar dari Madinah bersama pembantunya, khadimnya, budaknya. Dia jalan ke Baitul Maqdis. Naik untanya satu. Bilang unta satu, perjalanan ribuan kilo. Ya sudah, memang biasa hidup sederhana. Dalam perjalanan tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab udah membagi jam. Jam sekian saya yang naik unta, sekian jam. Jam sekian kamu yang naik unta. Jam sekian untanya jangan dinaikin, artinya sambil kita tarik. Jadi ada waktu untuk istirahat. Muslim memperhatikan, bahkan untuk memperhatikan kenyamanan hewan dan binatang. Disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya seseorang ketika dia beristirahat turun dari kudanya. Jangan dia istirahat masih tetap duduk di kudanya. Kudanya juga perlu istirahat. Gak bisa suruh gendong dia melulu. Dan ketika beristirahat, turunkan barang dari unta tersebut. Turun dari untanya, jangan istirahat. Enggak, saya mau tidurnya di atas unta aja lebih nyaman. Ya untanya juga perlu tidur. Maka begitulah. Budaknya bilang, saya kan budak, kamu kan raja, presiden, kamu aja yang naik, saya jalan di bawah. Sayyidina Umar bilang, enggak, kamu manusia, saya manusia, kamu juga perlu, kamu juga capek, penat. Jadi aja sekian jam saya yang naik kuda, saya yang naik unta, sekian jam kamu yang naik unta. Dan uniknya ketika sampai di Baitul Maqdis, pas gilirannya budak yang lagi naik unta. Budaknya bilang, ya Amirul Mukminin, ini udah memang jatahnya saya, tetapi kamu bakalan disambut. Ya, kamu yang naik unta. Bilang, enggak, jatah kamu ya jatah kamu. Mau disambut mau apa? Ya jatah kamu, jatah kamu.